Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kini Sukana dengan NIM 413025015. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari proses belajar dan mengajar dalam berbagai konteks pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi teori-teori belajar, motivasi, perkembangan peserta didik, evaluasi pembelajaran, dan penerapan teknologi dalam pendidikan. Bagaimana peran psikologi dalam pendidikan? Psikologi berperan penting dalam pendidikan untuk memahami bagaimana peserta didik belajar, memotivasi mereka, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Teori Piaget, perkembangan kognitif anak melalui tahapan-tahapan tertentu, mulai dari sensori-motorik, pra-operasional, operasional konkret, hingga operasional formal. Teori Vygotsky, perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial budaya. Konsep pentingnya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori Erikson, perkembangan psikologi individual melalui 8 tahap sepanjang hidup. Masing-masing tahap memiliki konflik yang harus diselesaikan. Contoh dari teori Piaget, guru memberikan tugas yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa, misalnya menggunakan alat peraga konkret untuk siswa. Contoh Vygotsky, guru memberikan bantuan scaffolding kepada siswa yang berada dalam ZPD mereka agar dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Teori Erikson, guru menciptakan lingkungan kelas yang mendukung siswa untuk mengembangkan rasa percaya diri dan inisiatif. 3 teori utama dalam behaviorisme. Teori Pavlov, belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respons. Contohnya, anjing yang mengeluarkan air saat mendengar bel. Yang kedua yaitu teori Skinner, belajar terjadi melalui penguatan, reinforcement, dan hukuman, punishment. Contohnya, siswa yang mendapat pujian akan lebih termotivasi untuk belajar. Teori Bandura, belajar terjadi melalui observasi dan imitasi. Contohnya, siswa meniru perilaku guru yang positif. Contoh penerapan teori-teori ini dalam pembelajaran di SD. Pavlov, guru menggunakan stimulus yang menyenangkan untuk menciptakan suasana belajar yang positif. Skinner, guru memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi dan memberikan konsekuensi yang sesuai kepada siswa yang melanggar aturan. Bandura, guru menjadi model yang baik bagi siswa dalam hal perilaku dan sikap. Teori pemrosesan informasi, teori konstruktivisme, dan metakognisi. Teori pemrosesan informasi, belajar adalah proses menerima, mengolah, menyimpan, dan mengambil informasi. Teori konstruktivisme, siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Metakognisi, kesadaran dan kontrol terhadap proses kognitif sendiri, seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Contoh penerapan teori-teori berikut. Pemrosesan informasi, guru menggunakan strategi pembelajaran yang membantu siswa mengingat informasi dengan lebih baik, seperti membuat mind map atau menggunakan memori. Konstruktivisme, guru memberikan tugas yang memungkinkan siswa untuk bereksplorasi dan menemukan pengetahuan mereka sendiri. Yang kelima yaitu teori belajar humanistik. Jelaskan teori Maslow tentang hierarki kebutuhan dan teori Rogers mengenai student-centered learning. Teori Maslow, motivasi manusia didasarkan pada hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, hingga kebutuhan evaluasi diri. Teori Rogers, pembelajaran efektif harus berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mencapai potensi mereka. Bagaimana penerapan teori humanistik dalam pendidikan dasar? Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan potensi mereka masing-masing. Perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, seperti minat dan rasa ingin tahu. Motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar siswa, seperti hadiah dan pujian. Apa saja strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang pertama, memberikan tugas yang menantang dan relevan dengan minat siswa, memberikan umpan baik yang positif dan konklusif, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung, memberikan penghargaan atas usaha dan prestasi siswa. Teori kecerdasan ganda. Jelaskan teori Howard Gardner tentang kecerdasan ganda. Teori Howard Gardner menyatakan bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan, tidak hanya terbatas pada kecerdasan linguistik dan logis matematis. Sebutkan jenis-jenis kecerdasan ganda. Linguistik atau verbal, logis matematis, spasial atau visual, kinestetik atau gerak, musikal atau ritme, interpersonal atau sosial, interpersonal atau ciri, naturalis atau alam. Cara mengidentifikasi kecerdasan dominan siswa, mengamati minat dan bakat siswa, memberikan tes atau asesmen yang sesuai, berdiskusi dengan siswa dan orang tua, berikan contoh bagaimana teori kecerdasan ganda dapat diterapkan dalam pembelajaran di SD guru, memberikan tugas yang beragam yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan berbagai jenis kecerdasan yang mereka miliki. Misalnya siswa memiliki kecerdasan kinestetik dapat belajar melalui gerakan dan praktik langsung. Siswa yang memiliki kecerdasan musikal dapat belajar melalui lagu dan musik.